Baik, perkenalkan nama saya Nilo Kristiani, NIM 21085410806. Di sini saya akan menjelaskan tentang Fibonacci rekursif dengan menggunakan C++. Nah, kita misalkan di sini kita mau membuat Fibonacci nilai kelima. Tapi di sini kita ada nilai ada hasilnya, yaitu ada hasilnya 1, 1, 2, 3, 5, 8. Nah, kan hasilnya itu ini kita akan ini ada nilai ke, misalkan kita cari nilai ke 1, berarti hasilnya 1. Di sini kita mau mencari nilai kedua, hasilnya masih 2 karena nilai ketiga hasilnya 2. Cari nilai keempat hasilnya 3. Nilai kelima hasilnya 5, nilai keenam hasilnya 8. Nah, di mana dapat 8 ini, misalkan kita cari Fibonacci ke-6. Hasilnya kan 8, di mana kita dapat 8 ini karena dari Fibonacci ke-5 tambah Fibonacci ke-3. Dari 5 tambah 3. Misal kita mau cari Fibonacci ke-5 ini sama juga caranya, yaitu dari nilai Fibonacci 3 tambah Fibonacci 2. Makanya kita dapat nilai Fibonacci ke-5 hasilnya masih 5. Misalkan kita cari Fibonacci ke berapa? Ketiga, berarti di sini misalkan kita cari Fibonacci keempat, berarti kan hasilnya 3. Berarti itu dari Fibonacci 2 tambah Fibonacci 1, makanya dia mendapatkan 3. Nah, terus kan misalkan kita kan cari Fibonacci ke-6. Hasilnya kan 8, berarti di sini dari Fibonacci 6, yaitu Fib 6, yaitu dia dapat 8-nya itu dari Fib 5 ditambah Fib 4, yaitu kalau kita mau cari Fib 4-nya itu hasilnya kan Fib 4-nya itu yaitu sama dengan Fib 2 tambah Fib 3. Kalau kita mau cari Fib 5 yaitu Fib 4 tambah Fib 3. Kita terus ke sini, kita cari akan menuju Fib 1 tambah Fib 0. Kalau Fib 3-nya yaitu Fib 2 tambah Fib 1. Dan ini juga seterusnya sama seperti yang tadi. Nah, karena ini merupakan fungsi eksponen, maka ini nilainya akan terus berkembang ke bawah. Nah, kan karena berarti kan di sini karena dia merupakan fungsi eksponen, maka dia akan Fibonacci n, dia akan diretur menuju ke Fib n-1 plus Fib n-2. Nah, Fib n-1 plus Fib n plus 2 ini merupakan eksponensial. Makanya Fibonacci rekursif ini dia bisa berkembang ke bawah. Nah, langsung kita buat ke programnya. Berarti kita mulai membuat ke programnya. Nah, kita akan lanjut sekarang membuat membuat programnya. Di mana di sini kita buat menggunakan integer include uStream. Terus kita buat using namespace biar programnya bisa jalan. std. Terus kita sini menggunakan integer Fibonacci atau integer n. Integer n. Fibonacci integer n itu titik 2. Nah, langsung kita masuk ke sini dulu. Mana ya? Kita batasinnya.
masuk ke sini, yaitu integer, sama yang seperti atasnya, integer Fibonacci, integer n, kita kasih kurung, salah kurung, kita kasih kurung kurawa ya, kita kasih kurung kurawa, kurung, terus enter. Di sini karena kita mempunyai syarat, makanya kita akan buat if kurung n sama dengan 0. Nah, kita buat or, kita ini berapa lambang? Ini kita baca or, yaitu kurung n sama dengan 1. Terus kita kasih kurung kurawa. Nah, karena kenapa kita menggunakan ini? Karena kita kan misalkan kita punya syarat fib 0 sama fib 1 itu kan kita retur itu adalah nilainya dia sendiri. Kalau misalkan 0 berarti ya akan 0. Kalau kita 1 ya meretur si 1 juga. Makanya kita menggunakan if sama n sama dengan 0 atau 0 atau n sama dengan 1. Nah, setelah itu kita retur n, kita retur n. Setelah itu kita kasih ini. Nah, kita itu langsung kita masuk ke mana ya? Kita masuk ke else kita buat ke else, kasih kurung enter, terus kita retur Fibonacci n ditambah Fibonacci n min 2. Terus kita titik koma. Terus kenapa kita di sini menggunakan Fibonacci n min 1 plus n min 2? Kan kita misalkan n-nya ini kan tadi sesuai yang saya jelaskan yang pertama itu karena dia merupakan fungsi eksponensial biar dia bisa berkembang ke bawahnya kan. Nah, kita kan misalkan n ini 1, maka dia akan masuk ke ini, n sama dengan 1. Nah, kalau misalnya n ini 2, jadi dia akan masuk ke sini. Berarti ini jadinya 0, kan 2 kurang 1, ini jadinya 1, 2 kurang 1 kan dia masuk ke sini kan. 2 kurang 1 kan 1, terus ini jadinya 0. 2 kurang 2 kan 0, makanya kita harus menggunakan n sama dengan 0. Maka kita perlu menggunakan ini. Tuh. Nah, setelah itu kita lanjut ke membuat fungsinya. Terus kita lanjut ke sini. Kita masuk ke in main, integer main, integer main,
mengkurung ke bawah. Nah, setelah itu enter, kita buat integer, kita menggunakan integer angka sama hasil. Nah, integer angka sama hasil, terus kita cout program. Cout, kita gunakan cout, cout, kita menggunakan, terus kita kasih menghitung Fibonacci ke N. Terus ini N line. Nah, terus kita masuk, setelah cout kita in, kita masuk ke angka. Karena kita masuk ke angka, berarti di sini kita hapus, kita jadinya menghitung Fibonacci ke gitu aja. Nah, setelah itu kita masuk ke, karena untuk kita hitung hasilnya, berarti kita di sini buat hasil sama dengan Fibonacci angka. Fibonacci angka. Nah, hasil sama dengan Fibonacci angka. Terus sama dengan Fibonacci angka. Nah, setelah itu kita masuk ke cout. Nilai, kita masuk nilainya adalah nah, kita kasih titik koma. Setelah itu enter, kita masuk ke cout. Cout hasil menuju hasil. Kita kasih n line 2. Setelah itu kita buat di sini in get koma. Nah, enter. Nah, kan gini sebenarnya. Ini kita hapus dulu. Sebenarnya ini naik tadi ya. Nah, gitu. Coba kita compile ya. Coba kita compile dulu. Bisa ya. Nah, sip. Yes. Kita compile programnya, menghitung Fibonacci. Anggap kita menghitung Fibonacci ke 5. Tarian hasilnya masih 5. Kita anggap hitung ke 6. Coba ke 6 dulu. Hasilnya 8. Ya, kita coba ke 7. Hasilnya nilainya adalah 13. Ya. Jadi programnya udah jadi, dia tinggal gini. Berarti ini programnya udah jadi.
Berarti pemrograman Fibonacci rekursif ini sudah jadi. Berarti karena dia kalau udah selesai berarti dia ke return 0.